ini ada salah satu produk yang dikhususkan untuk remaja pemula ya. Jadi buat remaja pemula yang bingung mau pakai apa sih dengan kulit saya yang jerawatan ini dok. Nah saran saya jangan pilih dengan konsentrasi yang tinggi atau khusus pilih produk-produk yang memang dikhususkan untuk remaja, karena itu memang kandungannya memang dikhususkan untuk remaja. Jadi menyesuaikan ya dengan jenis kulit kita gitu ya. Nah ini ada salah satunya dari produk Soderme ya. Ini akan saya review ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Ini ada sabun mukanya, ini kandungannya ada met surfaktan, zinc PCA, salicylic acid, tea tree oil, dan ada sulfurnya. Kalau sulfur ini bilangnya nggak sulfur ya, ada sodium lauret sulfat. Nah kalau sudah seperti ini kata-katanya berarti dia memang sudah dalam bentukan aktif, jadi bisa langsung hasil khasiatnya itu bisa langsung kita rasakan. Nah kalau dari sabun, karena ini produk dari dokter ya, kadang-kadang kan atau di klinik ya, ini biasanya sabunnya itu tidak berbusa. Kenapa? Karena dia tidak merusak skin barrier kulit kita. Jadi dipakai kapanpun, berapa kali pun insya Allah masih aman. Nah caranya biar kita tuh nyaman dok, biar nggak kok nggak suka, saya kok rasanya kurang bersih gitu ya, kan kita warga Indonesia gitu ya, rasanya nggak sah ya. Ini biasanya kalau pasien-pasien saya sarankan tuh pemakaiannya 2 kali. Jadi sekali pakai sedikit aja ya, terus kita basuhkan tuh biasanya niatnya untuk menghapus minyak, kotoran atau sisa-sisa riasan atau bedak-bedak itu ya. Nah yang kedua dipakai lagi sedikit lagi aja, itu biasanya pasti berbusa ya. Jadi banyak sedikit itu tuh nggak ngaruh terhadap busanya ya. Nih dicoba nanti ya. Nah ini pakai sedikit aja deh, jangan sedikit sekali pokoknya. Nah 1 tetes. Nah kalau kulit kita bersih itu biasanya langsung berbusa, karena ada busanya sedikit tadi itu ya. Tapi kalau wajah kita tuh ada kotorannya biasanya tidak berbusa. Jadi yang saya sarankan, nah 2 kali aja dan lebih kita nyaman. Nah yang kedua, pada saat sabun yang kita mengaplikasikan kedua kan itu ada busanya. Nah itu gosoknya yang agak lama. Jadi minimal 1 menit itu pasti ada khasiatnya. Kalau kita keburu-buru dok ya, yang kalau pagi, siang, sore gak masalah, yang sebentar-sebentar aja. Tapi kalau malam usahakan lama, atau pilih yang waktunya itu ada salah satu hari itu ada lama gosoknya. Karena pada saat kapan sih kita menyentuh jerawat itu ya pada saat kita memakai sabun. Karena sabunnya ini kan tentu tadi ada sulfur ya, sulfur digabung dengan SA, itu kan antibakterinya amat sangat kuat, jadi dia lebih bersinergi. Dan dia menggunakan met surfaktan itu berarti dia nggak terlalu yang mengeringkan efeknya, jadi dia bisa pakai obat jerawat tapi dia nggak kering gitu ya. Jadi itu saran saya ya guys. Dan yang kedua ini ada day cream ya, ada acne gel sama day cream. Ini bentukannya krim. Kalau bentukan krim ini biasanya untuk kulit yang nggak terlalu berminyak banget, it's okay ya. Jadi biasanya nanti kita aplikasikan mudah ya, kan meresapnya ya ini agak berminyak gitu ya kalau pakai berminyak. Makanya kalau untuk kulitnya nggak terlalu berminyak banget, day cream cocok, nggak ada masalah. Jadi day cream ini kandungannya ada zinc, ada salicylic acid, ada niacinamide-nya juga. Waduh, berarti dia bisa untuk mencerahkan juga. Jadi dari acne day cream ini ada untuk mencerahkan, untuk mengurangi bekas-bekas jerawat. Dimana niacinamide itu juga bisa menekan dari efek samping dari salicylic acid yang bikin kulit kita agak kering ya kalau terlalu banyak. Jadi niacinamide, jadi ini kombinasinya kalau dipakai dia nggak bikin kulit kita kering. Jadi dia obat krim jerawat tapi dia nggak untuk kulit kering, jadi untuk day sehari-hari ya. Nah kalau dari acne gelnya, ini bentukannya gel, warnanya agak ke oranye ya. Kalau gel itu biasanya untuk kulit berminyaknya banget itu lebih saya sarankan sih. Jadi kadang-kadang kan tiap orang beda-beda ya, ada yang mulai dari normal cenderung berminyak. Nah kadang-kadang ada yang kulit kombinasi. Nah itu kalau kulit kombinasi bisa pakai dua-duanya. Atau kalau yang buat nggak sabaran dok, saya tuh pengen jerawat saya tuh cepet habis. Karena kalau cuma pakai satu aja untuk yang jerawat yang ringan bisa. Tapi kalau untuk yang grade 2,
grade 3 atau grade jerawat yang udah besar, kita sarankan pakai double, tapi jangan ditumpuk, pakainya selang-seling aja, misalnya pagi pakai day cream, terus sunscreen, acne gelnya pakai sore gitu boleh. Tapi kalau misalnya sangat nyaman dengan gel, ya pakai gel dulu, terus sunscreen, yang day creamnya pakai sore juga boleh. Jadi pakai selang-seling nggak masalah, cuman jangan ditumpuk kalau awal-awal, kecuali kalau sudah kita pemakaian kurang lebih 1 bulan, otomatis kan kulit kita sudah beradaptasi ya dengan krim ini ya, jadi dia lebih kuat sudah. Jadi kalau dikasih tambahan konsentrasi itu biasanya dia sudah menyatu, jadi efek sampingnya nggak terlalu dirasakan karena dia sudah kuat kulit kita untuk menaikkan dosisnya. Nah itu boleh ditumpuk ya. Jadi ini kalau yang day creamnya ada 2 bentukannya, day cream sama acne gel. Nah kalau dari sunscreen ini kandungannya ada zinc, ada anti UVA sama UVB, berarti dia ininya ya. Kalau UVA sama UVB, kalau di sini kita nggak langsung muncul ya. Biasanya dia munculnya titanium dioxide. Nah, titanium dioxide ini yang bisa untuk menangkal UVA sama UVB-nya ya. Dia juga ada kandungan saccharum officinarum ya. Ini ekstrak dari tebu. Tebu berarti kandungannya itu adalah glikolik asid. Glikolik asid itu termasuk AHA. Jadi dia kalau memakai ini jangan langsung kena sinar matahari langsung, saran saya. Tapi boleh diaplikasikan dulu 15 menit baru kita siap untuk keluar. Nah itu biar meresap dulu. Kalau langsung biasanya belum meresap, itu hasilnya malah tambah tidak bagus. Jadi karena kulit kita tuh belum menyatu dengan AHA-nya ini ya. Itu yang kadang-kadang bikin kulit kita merah kayak gitu. Jadi saran saya kalau memakai sunscreen, usahakan 15 menit atau 30 menit sebelum keluar ya. Jadi kalau sunscreen pun saya sarankan di rumah juga pakai loh ya. Matahari itu ada UVA, ada UVB kan. UVA itu yang bisa tembus jendela, yang bikin kulit kita tuh kering. Terus apalagi kalau misalnya nanti kalau usia ada dewasa kering keriput, terus kayak ada freckles, nah itu dari UVA. Kalau UVB itu yang langsung terbakar ya. Jadi kalau di rumah tetap harus pakai sunscreen ya. Jadi dimanapun kita tetap harus pakai sunscreen. Apalagi kalau persiapan keluar, pakainya didobelin, jadi agak dibanyakin gitu ya. Kalau ini ada night creamnya, jadi kandungannya ada tea tree oil, ada zinc, ada salicylic acid yang lebih ke arah jerawatnya. Kalau untuk bekas jerawat di sini malah tidak ada. Kan biasanya kadang kalau yang krim malam tuh waktunya yang bagus untuk regenerasi ya. Jadi ini yang bagus menurut saya. Jadi jangan mengandalkan krim malam untuk memutihkan atau mencerahkan ya. Mungkin karena itu ya nggak ada whiteningnya di sini ya. Lebih ke arah penyembuhan jerawat. Jadi acne malamnya ini dia bahan aktifnya lebih ke arah untuk meredakan jerawatnya ya. Nah, jadi ini ada serumnya juga. Ya, serum itu biasanya kandungannya memang mengandung bahan aktif lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena bentukan serum ini, dia partikel yang kecil itu bisa merasuk langsung ke kulit kita. Jadi kalau buat yang jerawatnya grade 2 atau grade 3 yang jerawatnya mau bandel kok dengan krim kok susah, ya saya sarankan ditambahin serum ini karena serum ini bahan aktifnya kan sudah tinggi ya. Makanya kenapa kok ada namanya serum, karena dia bahan aktifnya lebih tinggi biasanya ya. Nah ini kalau di baunya kayak bau obat ya, berarti nggak terlalu banyak pewanginya. Kalau banyak pewanginya tuh biasanya malah tambah timbul reaksi alerginya tinggi. Jadi kalau buat yang jerawatnya meradang bisa ditambahin dengan serum, jadi biar lebih jerawatnya lebih cepat hilang ya. Jadi ini rangkaian yang lebih disarankan atau lebih dianjurkan untuk pemula karena pertama dosisnya memang sesuai, nggak terlalu tinggi. Nah, buat yang pemula memang saya sarankan sebagai dokter itu harus yang dari rendah dulu baru kita ke yang tinggi ya. Jadi pemakaian pun jangan langsung dipakai semua, enggak. Saya sarankan ambil yang paket dasarnya dulu. Jadi ada sabun, krim pagi, sunscreen, ada krim malam, ada 4 item ya. Tapi kalau dirasa kok kurang ya harus ditambah pakai gel, acne gelnya atau ditambah serumnya gitu
gitu ya. Jadi itu bertahap. Pakainya pun juga jangan langsung main tumpuk ya. Kalau main tumpuk nanti kulit kita iritasi. Jadi beri jeda dulu. Jadi waktunya kapan kita nyobanya ini. Jadi kalau misalnya kita pakai sabun ya ini, serumnya bisa dipakai malam dulu selama 1 minggu. Nanti selanjutnya nyaman, tidak ada masalah. Berarti untuk minggu kedua bisa dipakai pagi sama malam gitu ya. Kalau misalnya mau nyoba acne gelnya dok, kan biasanya kan jadi ada tambahan dosis di situ karena ini bahan dasarnya kan hampir sama ya, rata-rata ya hampir sama. Berarti kalau kita pakai numpuk berarti dosisnya di situ yang ditingkatkan. Nah, kenapa kok ada berbeda? Ini menurut saya karena biar lebih menyatu ke kulit kita. Jadi bukan serumnya ini yang dosisnya ditinggikan, bukan, tapi ini jadi dari krimnya, jadi bikin kulit kita tuh lebih nyaman. Jadi dipakai, efek samping dari bahan aktif tidak terlalu dirasakan. Nah, itu menurut saya cocok juga buat para remaja ya. Jadi kalau para remaja jangan langsung tergiur dengan dosis tinggi biar masalah cepat selesai. Bukan masalah cepat selesai, yang ada malah efek samping yang timbul masalah baru. Nah, kenapa kok baru-baru ini banyak saya didatengin kayak pasien tuh dengan kulit yang tambah meradang, kemerahan, dan kulit iritasi, baru ke dokter. Nah, ini kita sebagai konsumen harus bijak ya memilih. Jadi kalau kita masih remaja, buat subscribe saya tuh kadang-kadang juga banyak remaja ya, pilih yang untuk remaja, jangan sekali-sekali pakai yang untuk yang aging. Nah, itu karena belum dibutuhkan, karena kulit kita tuh sudah kolagennya masih bagus, skin barrier kita masih bagus. Jangan ditumpangi dengan iming-iming pingin lebih cepat putih dok. Nah, kalau pingin lebih cepat putih, rajinkan pakai sunscreen. Nah, kalau dari sunscreen itu biasanya dia menghambat sel-sel pembentukan melanin ya. Itu karena gitu, yang bikin kulit kita hitam itu sebenarnya apa sih? Yaitu sinar matahari ya. Kenapa kok wajah sama bagian dalam kulit kita lebih putih dalam kita? Karena kita di rumah pun pakai baju. Nah, pakai sunscreen ibarat pakai baju di wajah kita. Jadi biar wajah sama layarnya sama gitu ya. Jadi jangan mengandalkan krim malamnya aja ditinggikan, yang bikin putih krim bukan sunscreen ya. Makanya kenapa kok semua dokter sunscreen di reapply gitu ya, diulang karena ada SPF-nya. Kalau ini titanium dioxide ini lebih baik sehari 3 kali atau 4 kali boleh, lebih bagus, lebih baik. Terus semakin kita ke terik matahari itu semakin diulang lebih bagus. Karena apa? Kadang-kadang walaupun SPF tinggi, kalau kita di pantai itu kan bisa merusak ya, itu lebih bagus dipakai. Kecuali kalau dalam ruangan itu nggak terlalu butuh yang SPF-nya tinggi ya. Jadi kalau buat remaja yang nggak kemana-mana, sunscreen ini sudah cukup sih melindungi kulit kita ya. Jadi buat para remaja, pilih produk yang sesuai dengan usia, itu saran saya. Biar kulit kita tetap terjaga dan lebih sehat, dan kulit putih yang alami atau yang lebih sehat itu yang kita inginkan. Oke, jangan lupa subscribe ya, komen, like, share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.